Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini masih dikaruniai Allah kesehatan zahir batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan kajian daripada kitab ini, terlebih dahulu kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan kajian-kajian yang lalu yang sudah kita bahas. Mungkin dari keterangan-keterangan kitab ini atau kajian kita yang lalu tentang kitab Kanjun Najah Wassurur, atau dulu kita bahas tentang kitab Hikam, dan kita sekarang ini adalah kitab Nasaihud Diniyah. Maka dari itu, supaya kita lebih mengerti, lebih paham,
Tentunya kefahaman itu berangkat dari keraguan atau mungkin keterangan-keterangan yang sudah kita bahas itu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi lebih mendalam sehingga kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melaksanakan kajian ini adalah secara teori, ya, secara teori. Sehingga kalau kita sudah paham, tentunya kita praktekkan, tentunya kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, disitulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mendapatkan satu keterangan, tapi hanya sebagai satu pengetahuan, hanya sebagai satu wawasan, tidak kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ilmunya itu belum memberikan satu keberkahan yang ada pada diri kita. Makanya ilmu informasi yang kita dapatkan sedikit demi sedikit kita implementasikan, kita praktekkan, baik hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, maupun hablum minan nas, hubungan kita dengan lingkungan. Apapun kita berinteraksi itu tidak terlepas dengan nilai-nilai ad-din, nilai-nilai agama. Itu yang pertama. Tolong Pak, itu agak maju. Pak Ikhwan, silakan bertanya dulu sesuai dengan unek-uneknya, sesuai dengan harapannya. Monggo silakan bertanya. Yang sudah ditanyakan dulu, apa sudah dipraktekkan, gitu. Kalau sudah mengerti, apakah sudah diimplementasikan, monggo silakan. Pak Ikhwan dulu silakan. Ya, praktek. Muraqabah ya. Ya, Pak Rifat. Oke. Ada tiga tahapan untuk mencapai makrifat. Sering kita bahas tingkatan yang pertama adalah tingkatan syariat. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan torekot. Tingkatan yang nomor 3 adalah tingkatan hakikat. Dari tingkatan yang pertama, syariat, itu harus sudah lulus. Tidak boleh ketika sudah tingkatan syariat ini belum dipraktekkan secara optimal, langsung kita menuju ke torekot. Tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, ketika kita di dalam posisi torekot belum kita optimalkan, kita masuk di dalam hakikat, itu pun tidak kurang diperkenankan. Makanya bertahap. Pertama syariat. Syariat adalah untuk apa? Memperbaiki zahir. Memperbaiki zahir itu bagaimana matanya, lisannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu baik sesuai dengan syariat. Contoh,
Penglihatan yang baik adalah penglihatan yang melihat yang diperbolehkan. Mendengar yang baik adalah mendengar yang diperbolehkan. Ucapan yang baik adalah ucapan yang diperbolehkan. Ucapan yang baik gimana Pak Ikhwan? Contohnya apa? Riba, an-namimah, ya toh, al-yaminul ghamus, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Penglihatan yang tidak baik adalah melihat yang tidak sesuai dengan syariat. Itu harus diupayakan yang baik untuk membaguskan zahir. Sehingga apa? Sehingga matanya digunakan untuk memandang tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Diberi hati, tidak mampu untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Diberi hati. Hati ini kan ada matanya. Apa namanya nama hati itu? Basiro. Mata zahir basor. Mata hati basiro. Mata zahir basor. Mata hati basiro. Diberi oleh Allah hati lahum qulubul la yafqahuna biha, hatinya tidak mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Misalnya Pak Ikhwan melihat hujan tadi, secara mata basor ini terjadi hujan. Jam berapa tadi? Ya toh? Nah, itu adalah mata zahir. Tapi kalau mata batin bagaimana cara memandang? Hujan ini adalah ada yang menurunkan. Hujan ini adalah ada yang menurunkan hujan ini ada. Siapa itu? Allah. Pak Ikhwan datang ke sini secara mata zahir, ya, karena saya sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau nggak sehat bisa nggak datang ke sini? Nggak bisa. Itu pandangan secara mata zahir. Mata batin, siapa yang menggerakkan Pak Ikhwan itu? Ya, yang menggerakkan Pak Ikhwan dari rumah sampai ke sini pertolongan Allah. Suhudul, kita menyaksikan bahwa Pak Ikhwan ini adalah mendapatkan pertolongan Allah. Berupa apa? Kesehatan. Secara mata batin, Pak Ikhwan ini kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah tidak bisa. Nah, sehingga apa? Sehingga zahirnya syariat itu adalah memperbaiki zahir, lisannya harus baik, pandangan matanya harus baik, pendengarannya harus baik, tangannya difungsikan kebaikan, kakinya difungsikan untuk kebaikan, pintu depan, pintu belakang digunakan untuk yang baik. Itu berupaya menghindari ghibah, menghindari namimah, menghindari memandang yang tidak baik. Itu tinjauan dari syariat. Nah, inti daripada syariat apa? Dulu pernah saya bahas pada waktu Ramadan, ya, apa Pak?
Amirin, inti daripada syariat itu apa? Lupa? Ingat-ingat. Inti daripada syariat, ingat atau? Lupa? Lupa ya. Inti daripada syariat itu 3. Apa inti daripada syariat 3 itu? Pertama, at-taubatu min jami'idz dzunub. Taubat. Yang nomor 2, takwa. Yang nomor 3, istiqomah. Nah, ketiga syariat ini kita memperdalam atau kita bisa lulus daripada syariat ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Tobat, kemudian nomor 2 bisa mencapai takwa, kemudian yang nomor 3 adalah istiqomah. Istiqomah, apa istiqomah itu? Atau rutinitas, rutin. Kalau mau sholawat, habis sholat 1000, terus itu namanya istiqomah. Kalau jamaah, istiqomah terus. Sampai kapan? Sampai kita itu adalah kembali di hadapan Allah. Oke, itu tadi adalah yang namanya syariat. Kemudian yang nomor 2, tingkatan torekot. Apa tingkatan torekot? Memperbaiki, membaguskan batin. Kalau tadi adalah membaguskan dohir, kalau yang torekot ini adalah membaguskan batin. Jadi yang nomor 3, yang nomor 2 tadi adalah torekot. Torekot itu ada 3 hal. Tujuannya adalah untuk hati ini supaya bersih. Dengan jalan apa? Ikhlas. Yang nomor 2, dengan jalan apa? Yang nomor 2 itu adalah dengan jalan siddiq. Yang nomor 3 adalah dengan jalan apa? Tak, dengan jalan tumak nina. Tumak nina itu maksudnya tentrem, ayem dengan menyebut nama Allah. Itu torekot, memperbaiki batin. Hatinya ini supaya baik, menghilangkan ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, hilangkan. Nah, untuk memperbaiki batin itu, ada 3 cara. Ikhlas. Apa ikhlas itu? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu adalah kita beribadah karena Allah. Apapun yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Ikhlas. Kemudian siddiq. Siddiq itu benar dalam ucapan dan perbuatan. Siddiq itu benar dalam perbuatan dan kemudian yang nomor 3 yang namanya ta'zim. Yang namanya nomor 3 itu tentrem. Maksudnya itu cuma nina dengan menyebut nama Allah. Itu nomor 2. Kalau yang pertama tadi syariat, kalau belum lulus, tidak boleh masuk di dalam torekot. Kalau sudah torekot ini belum lulus, tidak boleh mancing ke hakikat. Makanya, kemudian yang nomor 3,
Yang nomor 3 adalah hakikat. Hakikat itu pertama muraqabah, yang nomor 2 musyahadah, nomor 3 makrifat. Jadi kita bisa mencapai makrifat itu melalui muraqabah, selalu merasa dibantu oleh Allah. Di mana saja berada, selalu dilihat oleh Allah, selalu dimonitor oleh Allah. Kemudian yang nomor 2 yaitu musyahadah, mampu menyaksikan Allah. Setiap kita melihat apapun yang kita lihat, di situ ada qudrat dan iradatnya Allah. Kalau kita itu sudah muraqabah terus, akhirnya masuk di dalam musyahadah. Kalau kita sudah musyahadah terus, akhirnya kita masuk dalam makrifat. Makrifat itu mengenal Allah. Pak Ikhwan bisa datang ke sini karena siapa? Allah. Pak Ikhwan sendiri adalah kondisinya lemah. Kenapa kok bisa ke sini? Karena Allah. Itu namanya makrifat. Itu namanya mengenal Allah. Dengan kesadaran dirinya itu tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, bisa berduduk, itu karena pertolongan Allah. Itu namanya makrifat, mengenal Allah, sadar diri, bahwa dirinya itu tidak mampu berbuat apa-apa, tapi bisa duduk. Itu namanya makrifat, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Kenapa kok bisa ke sini? Karena pertolongan dari Allah. Tapi kelanjutannya ada yang makrifat am, ada yang makrifat khassa. Am adalah makrifat ammah dengan mempelajari apa? Dengan mempelajari sifat wajib bagi Allah dikumpulkan menjadi aqaid 50. Kemudian yang makrifat khassa, terbukanya basyirah itu terhadap sesuatu yang ghaib. Bang. Oke. Monggo jenengan saiki. Pak Amirin silakan. Iya. Iya. Terus ya. Oke. Gimana caranya zikir kepada Allah itu ada rasa mahabbah, ada rasa cinta. Pertama, melakukan muhasabah. Melakukan muhasabah. Muhasabah itu mengevaluasi setiap detik, setiap saat amal perbuatan kita. Contoh, detak jantung ini dari mana? Allah. Nafas dari mana? Allah. Kemudian kesehatan jasmani, rohani, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dari mana? Allah. Kita menghirup udara yang besar ini dari Allah. Kesehatan jasmani, rohani, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya 100% dari Allah. Kita duduk, kita berdiri, kita bisa tidur, kita bisa ke belakang, kita bisa minum. Itu kasih sayang dari Allah. Ketika Allah itu melepas 1 detik, hancur manusia. Ketika Allah itu 1 detik melepas, manusia akan hancur. Dunia ini akan
hancur. Sehingga kita evaluasi, kita introspeksi, kita merasa rasa, oh aku iso ngadeg iki dari Allah, detak jantung dari Allah, pikiran sehat dari Allah, semuanya dari Allah. Cintanya Allah itu luar biasa kepada diri kita. Nah, tidur, bisa tidur, kesehatan misalnya nggak bisa tidur satu hari, susah nggak? Nggak enak. 2 hari tambah berat, apalagi 3 hari. Nah, dengan mikir-mikir yang seperti itu, tafakur dan tadakur akan menimbulkan hikmah. Berpikir dan berzikir, kita kan berpikir sehat, jasmani rohani. Kemudian zikirnya dari mana itu? Allah. Begitu banyak, ribuan, miliaran, bahkan tidak bisa dihitung kenikmatan dari Allah kepada diri kita. Kalau kita itu mengingat sedikit demi sedikit, akhirnya muncul rasa mahabbah, cinta kepada Allah. Allahumma ftahli bifutuhil arifin, ya ilahi antal maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbah wa ma'rifatak. Ya Allah, berikanlah ya Allah kepada kami mengenal dan mencintai Engkau. Allahumma ftahli bifutuhil arifin, bukalah dalam diriku untuk kemakrifatan. Mikir sedikit-sedikit, memikir dan zikir, akhirnya bisa membuahkan cinta kepada Allah. Berpikir dan berzikir, itu namanya ulul albab. Pak Amirin, kalau sedikit demi sedikit mikir, akhirnya tidak ada yang memberikan begitu besar kenikmatan yang luar biasa kecuali Allah lu kayak hitung-hitungan. Misalnya Pak Amir dikasih uang duit 100 juta atau 1 M, seneng nggak dengan orang itu? Seneng. Misalnya Pak Toh dikasih 2 miliar, seneng nggak? Sampai mati pun ingat. Padahal Allah ini triliunan tidak bisa dihitung. Kenapa kok tidak ingat? Hatinya kotor. Hatinya itu gelap. Kenapa kok hatinya gelap? Karena dosa-dosanya, kemaksiatan itu masih ada. Jadi kesimpulannya supaya kita itu mencintai Allah, berpikir dan berzikir, terutama tentang diri kita ini. Bisa menciptakan cinta kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kul, katakanlah, ya toh? Kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi. Ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menyintai dan akan dosa-dosa kamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, itu caranya supaya diri kita itu ada mahabbah, ada cinta. Seneng ngambil Allah, karena Allah itu kayak triliunan bahkan tidak bisa dihitung. Kenapa kok tidak bisa mikir seperti itu? Hatinya masih kotor. Nah, itu supaya ada mahabbah. Sholat kita itu bukan didasari roja, sholat kita itu bukan didasari khauf, tapi sholat kita itu didasari cinta. Kalau cinta kan gak terasa Pak Ikhwan ya. Cinta gak terasa. Seneng. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari tidak terasa. Karena rasa cinta. Seperti seorang ibu kepada anaknya. Ketika terbangun jam 1 malam, bangun gak ibunya? Bangun jam berapapun, bangun deramu. Ada rasa menggerutu enggak? Enggak. Justru senang. Nah, itulah
seorang yang cinta kepada Allah digambarkan, dilukiskan seperti hanya seorang ibu cinta kepada anaknya. Dengan jalan apa supaya kita ini ada mahabbah? Berpikir dan berzikir, antara lain tentang kesehatan, kenikmatan yang kita rasakan. Ya, Pak Iwan. Nah, yang belakang, tanya kamu, tanya, apa-apa. Sudah istiqomah puasanya? Belum. Malamnya, tahajudnya istiqomah? Belum. Sholawatnya berapa? Baca sholawatnya? 1000. Oh, gak mesti. 24 jam 1000. Zuhur, asar, maghrib, bisa subuh 200 paling 5 menit. 1015 menit. 1000 tasbih muter ping 10 wis 1000. Itu namanya apa? Punya istiqomah. Nek punya istiqomah itu hatinya itu ada nur. Apa nur? Cahaya. Istiqomah membaca selawat, istiqomah membaca zikir, istiqomah membaca Al-Quran, terserah. Kalau itu diistiqomahkan, kalau itu dimudawamakan, akan bermanfaat, hatinya itu ada cahaya. Ada nur, cahaya yang menerangi di dalam hati manusia. Harus punya istiqomah. Masuk Senin Kemis misalnya, atau sholawatnya misalnya minimal 200, tapi rutin sampai kapan? Saya meninggal. Harus punya ya, harus punya sholawat. Atau sholawatnya berapa? Ya, silakan. Ya, gimana? Ya, terus itu harus digurukan, harus punya guru. Kalau mendengarkan, terus dikonsultasikan. Misalnya Pak Tom mendengarkan, ini ada bacaan ini, habis sholat baca ini, karena belum sampai paham, tanyakan. Kalau sudah ditanyakan, ya toh, monggo dilaksanakan, nggak apa-apa. Ya. Ya. Nggak apa-apa. Minimal Pak Toh, supaya tidak angel-angel, sholawat setiap sholat 1000. Berapa menit? 15 menit. Itu bisa wusul kepada Allah. Bisa wusul kepada Allah, bisa sampai kepada Allah. Karena sholawat itu diterima, ikhlas dan tidak ikhlas diterima. Nah, ngambil jalur yang seperti itu. Ya betul ya? Nah, Punisa, sambut. Derek. Oh, jadi mengambil jalan yang mudah Pak Toh. Sholawat Khidir, sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, 1000 tiap sholat, 15 menit. Kalau bisa, jos. Ngambil yang sholawat. Zikirnya, istighfarnya 100, zikirnya 100, sholawatnya 1000. Makatan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala
Yang benar, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.